Good day para siswa sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai enzim. Enzim adalah senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel tubuh makhluk hidup. Jadi sel-sel yang hidup maksudnya ya. Dan enzim itu berfungsi sebagai biokatalisator. Apa itu biokatalisator? Biokatalisator adalah suatu zat yang berfungsi untuk mempercepat reaksi di dalam tubuh makhluk hidup. Tetapi zat itu sendiri tidak ikut bereaksi. Jadi itu ya biokatalisator. Kemudian kita juga akan belajar mengenai komponen enzim ya. Komponen enzim itu ada dua, yaitu komponen yang terbuat dari protein dan komponen yang terbuat dari bukan protein. Yang terbuat dari protein itu disebut dengan apoenzim atau apoprotein. Sedangkan yang bukan protein itu disebut dengan gugus prostetik. Dan keduanya ini tergolong di dalam holoenzim. Ya. Nah, gugus kofaktor itu terdiri atau tersusun dari zat yang logam atau anorganik ya. Sedangkan gugus koenzim itu terbuat dari senyawa organik. Enzim itu ada yang intraseluler dan ada yang ekstraseluler. Enzim yang intraseluler itu enzim yang bekerjanya di dalam sel. Ya, itu intraseluler, enzim intraseluler. Sedangkan enzim ekstraseluler itu bekerjanya di luar sel. Contohnya itu adalah enzim-enzim pencernaan ya. Contohnya di mulut kita ini kan ada enzim petialin ya. Enzim petialin itu dikeluarkan dari sel dan bekerja di luarnya sel. Sedangkan enzim yang intraseluler itu contohnya adalah enzim katalase. Enzim katalase dihasilkan di dalam hati ya, di dalam sel-sel hati, dan itu berfungsi untuk menguraikan senyawa H2O2 atau hidrogen peroksida. Ada beberapa sifat enzim. Ya, sifat yang pertama, enzim itu akan rusak atau denaturasi kalau terkena panas. Dia akan menggumpal atau rusak ya, disebut dengan denaturasi. Makanya kalau kita masak-masak makanan yang kaya protein ya, biasanya seperti daging ikan, hati atau ya apapun itu ya, itu enggak boleh terlalu panas-panas banget ya, karena nanti enzimnya akan rusak. Kemudian sifat yang kedua, enzim itu bisa digunakan berulang kali. Kenapa? Karena dia itu ketika bereaksi, dia hanya mempercepat reaksi itu lalu dia akan terbentuk kembali. Dia tidak turut bereaksi. Ya, maka enzim dapat digunakan berulang kali. Yang ketiga, enzim bersifat sebagai katalis. Tadi sudah dijelaskan ya. Yang keempat, enzim itu bekerja secara spesifik. Spesifik itu apa? Khusus. Jadi enzim A untuk substrat A, enzim B untuk substrat B, enzim C untuk substrat C. Jadi sendiri-sendiri. Ya, khusus. Enzim ini khusus untuk ini, enzim ini khusus untuk ini. Kayak kunci itu loh ya, kuncinya kamar mandi hanya bisa dipakai untuk kamar mandi ini, tidak bisa kunci kamar mandi dipakai untuk kunci toko, tidak bisa ya. Jadi dia bekerja secara spesifik. Yang keempat, enzim dapat bekerja secara bolak-balik ya. Nah, reaksinya reaksi bolak-balik. Lalu yang keenam, enzim itu diperlukan hanya dalam jumlah yang sedikit saja. Ya, jadi tidak perlu banyak-banyak. Ada enzim itu maka dia akan terjadi reaksi. Para siswa sekalian, untuk bagian yang ini akan Bu Lili jelaskan secara manual tanpa rekaman. Ya,
Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.